Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuki Melasari, NPM 31 dari Paralel A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konstanta kesetimbangan. Oke, kita mulai saja materi mengenai konstanta kesetimbangan. Di dalam konstanta kesetimbangan terdapat reaksi kesetimbangan. Lalu apa itu reaksi kesetimbangan? Reaksi kesetimbangan merupakan reaksi reversibel di mana zat-zat hasil reaksi dapat bereaksi kembali membentuk zat-zat bereaksi. Selanjutnya adalah mengenai tetapan kesetimbangan. Di sini sudah saya tuliskan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Yang reaksinya nanti akan dituliskan menjadi sebuah rumus. Oke, rumusnya sudah saya tuliskan seperti ini. Dan keterangan rumusnya juga sudah saya tuliskan. Di dalam tetapan kesetimbangan juga ada yang penting dan harus diingat. Harga Kc dipengaruhi oleh suhu. Untuk kesetimbangan heterogen hanya zat yang berfase gas dan berfase larutan yang dapat digunakan. Oke, selanjutnya adalah mengenai tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial. Yang rumusnya sudah saya gambarkan. Oke, selanjutnya adalah apakah Kc dan Kp yang tadi memiliki hubungan? Oleh karena itu, di sini saya tuliskan hubungan antara Kp dan Kc. Di mana Kc menyatakan persamaan yang didasarkan atas konsentrasi molar, sedangkan Kp berdasarkan tekanan parsial gas. Hubungan Kc dan Kp dapat dilihat pada video berikut ini. Oke, rumusnya sudah saya tuliskan dan keterangannya. Oke, materi selanjutnya adalah mengenai derajat disosiasi. Dapat dilihat pada video ini. Derajat disosiasi adalah sama dengan fraksi molekul yang benar-benar berdisosiasi. Rumusnya dapat dilihat pada video ini. Dalam derajat disosiasi ada yang penting, yaitu nilai derajat disosiasi bisa berubah-ubah antara 0 dan 1. Jika 0 berarti tak terjadi disosiasi, sedangkan 1 terjadi disosiasi. Oke, setelah video tadi, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sifat-sifat konstanta kesetimbangan, yaitu pertama, tetapan kesetimbangan hanya valid pada kesetimbangan. Kedua, pada temperatur tetap, konstanta tidak bergantung pada tekanan atau konsentrasi. Ketiga, besarnya harga Kp atau Kc menunjukkan seberapa jauh suatu reaksi dapat berjalan pada keadaan tertentu. Keempat, Kp dan Kc juga menentukan secara kuantitatif pengaruh bereaksi atau hasil pada suatu reaksi. Selain itu, terdapat kesetimbangan homogen dan heterogen, di mana kesetimbangan homogen berlaku untuk spesies yang sama dalam sebuah reaksi yang berada pada fase yang sama. Contohnya sebagai berikut. Sedangkan kesetimbangan heterogen adalah sebuah reaksi kesetimbangan yang melibatkan reaktan dan produk yang fasenya berbeda. Jika reaktan atau produknya berupa padatan atau cairan, dapat memperlakukan konsentrasinya sebagai konstanta dan dapat menghilangkannya dari persamaan konstanta kesetimbangan. Contohnya seperti berikut ini. Selanjutnya, pada reaksi kesetimbangan terdapat suatu katalis. Lalu apa itu katalis? Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Suatu katalis berperan dalam reaksi tetapi bukan sebagai pereaksi ataupun produk. Katalis mengurangi energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya suatu reaksi.
Katalis dibedakan menjadi dua, yaitu katalis homogen dan heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang ada dalam fase yang berbeda dengan pereaksi dalam reaksi yang dikatalisnya. Sedangkan katalis homogen adalah katalis yang berada dalam fase yang sama dengan pereaksi dalam reaksi yang dikatalisnya. Katalis ini termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi konstanta keseimbangan. Selain itu, terdapat faktor-faktor yang lain. Maka, untuk mengetahui faktor-faktor yang lain, simaklah video berikut ini. Oke, video selanjutnya adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konstanta keseimbangan. Pada awal video ini dituliskan mengenai asas Le-Chatelier yang bunyinya, bila suatu keseimbangan diberikan suatu aksi atau tindakan, maka sistem tersebut akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi aksi tersebut. Asas ini juga termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi konstanta keseimbangan. Oke, di sini sudah saya tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi. Dalam percobaan konstanta keseimbangan terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu ini faktornya digambarkan seperti ini. Oke, faktor pertama adalah asas Le-Chatelier. Faktor kedua adalah perubahan tekanan dan volume. Faktor ketiga adalah perubahan suhu. Faktor keempat atau yang terakhir adalah pengaruh katalis. Oke, untuk faktor pertama yaitu asas ini menyatakan bahwa jika suatu tekanan eksternal diberikan kepada suatu sistem yang setimbang, sistem ini akan menyesuaikan diri sedemikian rupa. Oke, selanjutnya adalah faktor yang kedua, yaitu perubahan tekanan biasanya tidak mempengaruhi konsentrasi yang bereaksi dalam fase terkondensasi. Sebaliknya, konsentrasi gas sangat dipengaruhi oleh perubahan tekanan, sehingga apabila tekanan diperbesar, maka semakin besar pula volumenya. Oke, faktor yang ketiga yaitu pengaruh suhu. Peningkatan suhu menghasilkan reaksi endotermis dan penurunan suhu menghasilkan reaksi eksotermik. Oke, faktor yang terakhir yaitu faktor katalis. Katalis meningkatkan laju terjadinya reaksi. Keberadaan katalis tidak mengubah konstanta keseimbangan dan tidak menggeser posisi sistem keseimbangan. Salah satu aplikasi keseimbangan kimia yang sangat berguna dalam industri kimia adalah proses Haber, yaitu sintetis gas amonia dari gas nitrogen dan gas hidrogen yang biasa dipakai untuk pembuatan pupuk. Oke, cukup sekian materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.